berjalan di atas air, di laut, di tengah badai, pastilah bukan manusia. Dan di saat ketakutan itu, pikiran-pikiran para rasul menjadi liar, tidak menentu. Tetapi kemudian Yesus menenangkan mereka, memberikan kepastian kepada mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi Yesus adalah sahabat saat saya takut. Itulah yang diajarkan ayat ini kepada kita. Mari kita melihat kondisi kita, kondisi masyarakat saat ini. Beberapa waktu yang lalu, kita mengetahui bahwa banyak masyarakat kita yang mungkin saja kita tahu ada di sekitar kita, itu takut divaksin. Mengapa mereka takut? Ada banyak alasan. Tapi salah satunya adalah bahwa karena mereka belum tahu. Karena adanya banyak berita hoaks tentang vaksinasi. Karena mereka takut akan efek sampingnya. Apakah ini aman? Terkait hal ini, Mazmur mengajar, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Marilah, saudara-saudari, kita serahkan khawatir kita pada Tuhan, dan kemudian kita lakukan bagian kita. Mencari tahu supaya kita dapat bertindak, berbicara dengan lebih bijaksana. Kemudian juga kita sudah mengetahui bahwa mulai ada berita terkait krisis tanah untuk kuburan karena begitu banyaknya korban dari pandemi COVID-19 ini. Ini juga menjadi ketakutan bagi kita semua. Pada akhirnya adalah kalau kita terpapar COVID-19, saya takut mati. Saya takut meninggalkan apa yang sudah saya punyai di dunia ini. Terhadap hal ini, Alkitab mengajarkan kita. Dalam Yohanes bab 11, Yesus menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Perenungan, refleksi kita atas pengajaran ini adalah, sudahkah kupersembahkan khawatir dan takutku pada Tuhan? Mari kita renungkan dan kita jawab dalam hati kita masing-masing. Pada ayat 30 dikatakan bahwa setelah Petrus mulai bisa berjalan di atas air, kemudian angin bertiup lebih kencang sehingga gelombang pun semakin tinggi. Dia mulai ragu, dia mulai kurang percaya, sehingga kemudian ia mulai tenggelam, dan sesaat sebelum ia tenggelam, Tuhan pun menolong dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Setelah takut, dan mungkin saja setelah terus-menerus mendapatkan kesulitan, mendapatkan kemalangan, kekuatan kita berkurang. Kita mungkin mulai jatuh dalam keputusasaan. Tapi belajar dari ayat ini,
dikatakan bahwa Yesus akan datang pada saatnya untuk menolong kita keluar dari keputusasaan kita. Waktunya, rancangannya mungkin tidak sesuai dengan waktu dan rancangan kita, tapi percayalah bahwa rancangan dan waktunya adalah yang terbaik. Pengajaran ketiga yang diberikan pada minggu ini adalah bahwa Yesus, sahabat orang yang putus asa, dengan percaya dan berserah padanya. Mari kita kembali ke dunia kita. Di bulan Agustus yang lalu, kita mendengar bahwa Taliban merangsek masuk dan kemudian berhasil menguasai istana presiden dan pada akhirnya menguasai Afghanistan. Banyak yang sudah mengetahui rekam jejak Taliban, kekerasan yang mereka lakukan, kekejamannya, sehingga banyak ketakutan dan keputusasaan di antara para penduduk di Afghanistan. Judul yang dimuat oleh BBC adalah "Mereka akan membunuh saya." Warga Afghanistan yang putus asa mencari jalan keluar setelah Taliban berkuasa. Mereka sulit untuk keluar dari Afghanistan karena bandara sebagai satu-satunya jalan saat itu sulit untuk dilalui, sulit untuk masuk. Alkitab mengajarkan kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Jadi mari, sahabatku, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat di sekitar kita, marilah kita berperan serta untuk menolong sesama kita yang mungkin saja sedang berputus asa karena kehilangan pekerjaan, karena kesendirian, atau hal-hal yang lainnya. Jadi refleksi kita, renungan kita juga adalah, sudahkah aku berusaha mengikut Yesus, menjadi sahabat bagi mereka yang putus asa dengan menjadi orang Samaria yang murah hati? Pada ayat 32 bacaan kali ini, diproklamirkan, dinyatakan kepada kita oleh para rasul, bahwa sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Dalam Injil Matius bab 28 dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Yesus adalah Putra Allah yang mampu melakukan mukjizat-mukjizat besar dengan tindakan yang sederhana dan tanpa menggunakan alat bantu. Jadi mari Bapak Ibu, kembali kita ingat kembali pengajaran pribadi Yesus yang diperkenalkan oleh Injil hari ini, yaitu bahwa Yesus adalah sahabat para pendoa. Maka saya akan mengikut Dia dengan bagaimana?
Yesus adalah sahabat orang yang sedang takut, khawatir. Maka saya akan mengikut dia dengan bagaimana. Yang ketiga, Yesus adalah sahabat orang yang sedang putus asa. Kami akan mengikut Yesus dengan titik-titik. Yang keempat, Yesus adalah Putra Allah. Kami akan mengikut Yesus menjadi anak-anak Allah dengan beriman di dalam Kristus, berbuat kebenaran, dengan mengasihi saudaraku, atau apa lagi? Mari, Bapak Ibu sekalian, Oma Opa, saudara-saudariku terkasih, kita menjawab keempat pertanyaan ini. Dan kita berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan di sekitar kita. Demikian Bapak Ibu,